teman-teman guru. Perkenalkan, nama saya Maria Gertrudis Maniak, mahasiswa PPL Angkatan Pertama tahun 2022, Universitas Santo Yakobus Merauke. Nomor mahasiswa 228 690 50 198. Baik, ini adalah sekolah dasar Inpres yang akan saya jadikan sebagai tempat praktek mengajar di lapangan. Ini adalah lokasi tempat praktek saya SD Inpres Emanu. Inilah lokasinya yang sungguh menarik dan mempesona. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Guru. Silahkan duduk. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Gertrudis Maniak, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Angkatan Pertama, Universitas Santo Yakobus Merauke. NIM 228 690 50 198. Mengajar di SD Kamanak, Kecamatan Bibuki Manleu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Hari ini praktek mengajar di kelas 3 dengan materi perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak-anak, Ibu mengundang kita semua berdiri untuk mengawali pertemuan kita dengan doa. Siapa yang hadir pertama tadi di sekolah? Angkat tangan yang tadi hadir pertama di sekolah. Ria, silakan memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Tuhan yang Maha Rahim, terangilah hati kami dengan cahaya kasih-Mu, agar kami dapat menyadari dosa-dosa kami dan bertobat. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Baik, anak-anak yang terkasih, hari ini siapa yang tidak hadir? Alasannya apa? Sakit. Baik, kita sama-sama mendoakan dia. Semoga teman kita Michi itu bisa cepat sembuh, sehingga dia bisa bergabung kembali bersama kita di sekolah untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Yesus Ya, yang tahu angkat tangan. Ya, Hani. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang. Tepuk tangan untuk ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Baik anak-anak, Yesus memberi makan 5.000 orang itu, Ibu hanya mengingatkan kembali, dengan berapa roti? Yang tidak tahu, ya Ria? 5 roti. Yesus memberi makan 5.000 orang itu dengan 5 roti. Tepuk tangan.
Iya. Ada yang masih ingat? Dengan berapa ikan? Iya, Jewis. 2 ikan. 2 ikan. Tepuk tangan untuk Jewis. Ya. Baik. 5 roti dan 2 ikan. Yesus membuat mujizat atau membuat tanda heran. Kemudian Yesus menengadah ke langit. Dia menunjukkan bahwa Allah, semoga engkau berbelas kasih dan memberi makan kepada 5.000 orang yang mereka sudah lapar. Baik, anak-anak, untuk itu mari kita semua berdiri. Ibu mengundang kita semua berdiri untuk menyanyikan sebuah lagu. Kasih Yesus. Tahu tidak? Tahu. Kasih Yesus. 1, 2, 3. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Oh, kasih Yesus, setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Oh, kasih Yesus. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Baik. Hari ini kita pertemuan dengan materi baru, yaitu perumpamaan tentang anak hilang. Tentang apa? Anak hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Baik. Ada satu cerita mengawali itu, ada satu cerita. Judul cerita itu berani meminta maaf. Judul cerita apa? Berani meminta maaf. Baik. Ada satu keluarga terdiri dari bapak, mama, dan 2 orang anak. Anak yang pertama itu baru di kelas 3, anak yang kedua baru kelas 1. Pada suatu hari, kakak dengan adik itu mereka bermain sama-sama, bermain mobil-mobilan karena mereka laki-laki. Mereka 2 bermain mobil-mobilan. Ketika kakaknya itu meminta mainan adiknya, "Dek, kasihkan mobil supaya kakak bermain." Adiknya itu tidak mau. Saya tidak mau. Kakak kan ada juga mainan itu. Terus mereka 2 baku tarik, akhirnya kaki mobil itu rusak. Adik itu menangis. Yang adiknya itu menangis teriak-teriak. Ibunya datang. Kenapa? Ada apa? Terus adik itu mulai lapor kepada ibunya. "Ibu, itu kakak rusakkan mainan saya." Terus ibu itu marah. "Kenapa rusakkan itu mainan adikmu?" Kakak itu jawab, "Habis diminta saja nggak dikasih." Itu adik itu lapor. Kemudian mama itu karena dia sudah marah karena adik itu menangis kuat-kuat, mama itu dia bilang, "Ada hukuman untuk kakak. Selama 1 minggu itu mama tidak akan beri uang jajan." Itu hukuman untuk kakaknya. Jadi mereka jalani saja. Dia jalani hari pertama, hari kedua dia rasa berat. Semua teman saya itu ada uang jajan, kemudian mereka beli-beli. Saya tidak bisa. Mulai ada niat di dalam hatinya, begini saya harus kembali setelah kembali dari sekolah. Saya harus minta maaf kepada siapa? Kepada ibu. Setelah dia pulang dari sekolah, dia datang dengan diam-diam, dia kasih tahu mamanya, "Ma, Bu, bagaimana?" Dia peluk ibunya, kemudian dia beritahu, dia bisik, "Bu, kakak minta maaf.
kakak tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Terus dia punya mama juga, ibunya juga peluk kerangkul dia, kemudian dia bilang, ibu itu bisik, ibu juga memaafkan. Harap supaya tidak mengulangi perbuatan yang tadi, atau yang perbuatan yang kemarin itu membuat adik menangis teriak-teriak. Dengan tidak, anak kakak itu dia bilang, ibu saya minta maaf dan saya tidak akan mengulangi perbuatan itu. Itulah cerita yang tadi, judulnya apa tadi? Berani minta maaf. Minta maaf. Baik, anak-anak, materi perumpamaan tentang anak yang hilang itu menceritakan bahwa satu keluarga itu ada 2 anak laki-laki. Yang pertama itu, terus yang bungsu yang pertama itu namanya si sulung, yang bungsu itu, yang terakhir itu namanya si bungsu. Pada suatu hari si bungsu itu dia mulai, karena bapaknya kaya, ada sapi, ada kerbau, ada anjing, ada babi, ada kambing. Dia duduk-duduk, dia bilang, ini mau bagaimana? Terakhir dia minta, anak bungsu itu dia minta, Pak, kasihkan itu hak saya. Terus seorang bapak yang baik itu dia tidak pernah menolak permintaan anaknya. Dia mulai kasih, ada kerbau, ada sapi. Kemudian si bungsu itu dia mulai jual. Setelah bapaknya itu bagi, dia mulai jual itu. Setelah dia jual semua hartanya, dia mulai bawa uang itu di koper, bawa dengan pakaiannya, dia sudah berangkat ke kota. Di sana dia hidup bersenang-senang dengan dia punya kawan-kawan. Ketika dia ada di mana, kawan-kawannya, ayo kita rame-rame, ayo kita makan, minum, bahkan mereka sampai minum mabuk-mabukan. Si sulung itu dia kerjanya sebagai seorang petani, jadi dia tidak jalan kemana-mana. Setiap hari dia hanya dengan ayahnya, kemudian pagi-pagi dia sudah siap untuk berangkat ke kebun. Nah, apa yang terjadi dengan si bungsu? Ketika harta yang dia bawa dari itu rumah ayahnya itu sudah selesai, teman-temannya mulai menghindar, tidak ada yang ikut dia lagi. Dia bilang, kawan, mari dulu saya ini uang sudah tidak ada. Dia bilang, orang mulai tarik diri, tidak mau bergaul dengan dia lagi, karena dia tidak ada uang lagi. Dia mulai jatuh miskin. Ini bagaimana? Kemudian dia mulai ada pikiran supaya dia bisa itu cari makanan, mau makan apa? Mulai timbul dia pergi ke satu majikan, dia minta kerja. Pak, kalau ada kerja saya boleh kerja supaya dia bisa makan. Bapak itu dia bilang, saya ada tetapi di jauh, di padang sana. Pergi dan jaga babi-babi saya di sana. Anak itu, tiap anak bungsu itu terakhir dia harus jalan. Dia jalan ke sana. Kemudian di sana mau makan apa? Babi punya makanan itu ampas-ampas yang biasa kita sisa makanan itu. Dia harus makan. Karena tidak ada makanan lagi. Kalau kita tidak makan satu hari itu bisa mati atau tidak. Apalagi 2-3 hari pasti kita mati. Akhirnya dia juga ikut makan-makan dengan yang babi orang punya makanan itu, dia sudah ikut makan. Itu karena apa? Dia punya ulah, dia punya perbuatan. Baik, anak-anak. Setelah itu, dia mulai ingat. Di rumah bapak saya itu banyak orang yang kerja di sana. Mereka makan banyak. Bahkan ada sisa makanan. Kenapa saya mesti mati kelaparan di sini? Akhirnya timbul niat itu, dia mulai kembali ke rumah bapaknya. Untuk itu, ibu membaca bacaan Injil yang hari ini ada kaitan dengan perumpamaan tentang anak hilang. Ibu baca Injil Lukas bab 11 bab 15 ayat 11 sampai 32. Kamu dengar, anak-anak dengar, karena nanti setelah itu ada pertanyaan yang perlu dijawab. Bisa? Baik. Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, adalah seorang bapa yang mempunyai 2 anak laki-laki. Si bungsu berkata kepada ayahnya,
Ayah, berilah kepadaku sekarang ini bagianku dari kekayaan kita. Maka ayahnya membagi kekayaan itu antara kedua anaknya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual bagian warisannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Ketika uangnya sudah habis semua, terjadilah di negeri itu suatu kelaparan yang besar, sehingga ia mulai melarat. Lalu ia pergi bekerja di seorang penduduk di situ yang menyuruh dia ke ladang menjaga babi-babinya. Ia begitu lapar sehingga ingin mengisi perutnya dengan makanan babi-babi itu. Walaupun ia begitu lapar, ia tidak seorang pun memberi makanan kepadanya. Akhirnya ia sadar dan berkata, orang-orang yang bekerja pada ayahku berlimpah-limpah makanannya, dan aku di sini hampir mati kelaparan. Aku akan berangkat dan pergi kepada ayahku dan berkata kepadanya, Ayah, aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Tidak layak lagi aku disebut anak ayah. Anggaplah aku seorang pekerja ayah. Maka berangkatlah ia pulang kepada ayahnya. Masih jauh dari rumah, ia sudah dilihat oleh ayahnya. Dengan sangat terharu, ayahnya lari menemuinya, lalu memeluk dan menciumnya. Ayah, kata anak itu, aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Tidak lagi aku disebut anak ayah. Tetapi ayahnya memanggil pelayan-pelayannya dan berkata, cepat, ambillah pakaian yang paling bagus dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Sesudah itu ambillah anak sapi yang gemuk dan sembelihlah. Kita akan makan dan bersukaria, sebab anakku ini sudah mati, sekarang hidup lagi. Ia sudah hilang, sekarang ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka berpesta. Sementara itu anak yang sulung ada di ladang. Ketika ia pulang dan sampai di dekat rumah, ia mendengar suara musik dan tari-tarian. Ia memanggil salah seorang dari pelayan-pelayannya, lalu bertanya, ada apa di rumah ini? Pelayan itu menjawab, adik tuan kembali. Dan ayah tuan sudah menyuruh menyembelih anak sapi yang gemuk, sebab ia sudah mendapat kembali anaknya dalam keadaan selamat. Anak yang sulung itu marah sekali, sehingga ia tidak mau masuk ke rumah. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia masuk. Tetapi ia berkata, bertahun-tahun lamanya aku bekerja mati-matian untuk ayah. Tidak pernah aku membantah perintah ayah. Dan apakah yang ayah berikan kepadaku? Seekor kambing pun belum pernah ayah berikan untuk aku berpesta dengan kawan-kawanku. Anak ayah itu sudah menghabiskan kekayaan ayah dengan perempuan pelacur. Tetapi begitu ia kembali, ayah menyembelih anak sapi yang gemuk untuk dia. Anakku, jawab ayahnya, engkau selalu ada di sini dengan aku. Semua yang kumiliki adalah milikmu juga. Tetapi kita harus berpesta dan bergembira, sebab adikmu itu sudah mati, tetapi sekarang hidup lagi. Ia sudah hilang, tetapi sekarang telah ditemukan kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, anak-anak, setelah kita mendengarkan bacaan Injil tadi, dari Injil apa tadi? Injil Lukas. Injil apa? Injil Lukas. Lukas.
Baik, setelah kita mendengar tadi dari Injil Lukas, itu perikopnya tentang apa? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Seorang bapak itu ada berapa anak, Rian? 2. 2 anak. Kemudian siapa yang meminta harta kepada ayahnya adalah Si bungsu. si bungsu. Tepuk tangan. Ya, si bungsu itu. Kemudian setelah hartanya habis, tadi dalam bacaan itu, setelah habis hartanya di kota, dia kembali ke mana? Reno? Ayahnya. Kembali kepada ayahnya. Kemudian bagaimana? Ayahnya terima atau tidak? Terima. Terima. Tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, anak-anak yang terkasih. Ketika dia baru anak bungsu itu baru kembali, sudah dari jauh ayah itu sudah mengenal. Yang pertama, dengar. Ayah itu melambangkan melambangkan Allah. Allah yang mengenal kita semua. Walaupun kita banyak, tetapi Allah mengenal kita semua. Ketika dia baru muncul, Allah sudah mengenal. Dan dia mengenal bahwa Allah itu mengenal bahwa kita ini manusia berdosa. Betul atau tidak? Betul. Jadi Bapak yang tadi dalam cerita itu mau menggambarkan bahwa Allah, Bapak itu adalah melambangkan Allah sendiri yang selalu mengenal kita semua. Dan dia memahami kita semua. Apa yang kita butuh, apa yang kita perlu, selalu dia memahami. Terus, yang kedua itu, anak bungsu yang tadi dalam cerita kitab suci itu, dia sudah menghabiskan harta milik yang dia itu terima dari ayahnya itu melambangkan bahwa kita manusia berdosa. Kita ini adalah manusia berdosa. Jadi setiap apa yang selama kita hidup di dunia ini kita buat itu, Tuhan Allah sudah tahu. Bapa itu sudah tahu bahwa kita hidup di dunia itu, selama kita berada di dunia itu, selalu bertengkar, berkelahi, baku maki, baku pukul. Iya toh? Ya. Iya atau tidak? Betul ke tidak? Betul. Betul. Baik. Jadi anak bungsu itu melambangkan kita manusia yang berdosa. Kita manusia yang apa? Berdosa. Jadi ketika kita sudah berbuat dosa, kita sebagai anak bungsu itu melambangkan kita manusia. Setelah kita berbuat dosa itu, kita harus kembali kepada Bapa untuk bertobat dan meminta maaf. Ketika kita meminta maaf itu, saat kita menerima sakramen tobat, kita meminta maaf itu harus lewat tobat. Rasa sesal kita itu harus ada. Ketika kita sudah berbuat dosa itu, kita harus bertobat, kemudian meminta maaf. Ketika kita baku pukul dengan teman itu, kita harus kembali berani meminta maaf. Kemudian yang itu tadi dia berbuat salah untuk kita juga, kita harus terbuka untuk menerima maafnya. Betul ke tidak? Betul. Bisa ke tidak? Bisa. Baik, kita harus berusaha untuk menerima kembali atau memberi maaf kepada teman yang tadi sudah meminta maaf. Kita juga harus memberi maaf kepadanya. Macam tadi itu cerita dalam kitab suci itu. Bapak itu memberi maaf kepada anaknya, walaupun dia punya kakek itu datang marah. Bagaimana saya sudah bertahun-tahun ini saya tinggal dengan Bapak, tetapi Bapak tidak pernah membunuh satu ekor itu sapi atau kambing yang gemuk supaya saya bisa bersenang-senang dengan saya punya teman. Bapak itu dengan rendah hati dia memeluk anaknya. Nah, setiap hari kan kamu dengan saya. Apa yang kita makan, apa yang kita lakukan itu untuk kita. Jadi itu tadi Ibu sudah jelaskan bahwa seorang bapak itu melambangkan Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Murah, Allah yang Maha Pengampun. Dia memberi ampun kepada semua manusia.
Kemudian yang si bungsu itu melambangkan kita manusia apa? Berdosa. Baik. Anak-anak, untuk itu kamu bisa selesaikan ini, mengisi lembaran kerja ini. Setelah itu nanti dikumpulkan atau dipresentasikan boleh. Ya, ini tolong selesaikan ini kamu berempat. Kelompok ini jawab ini, kelompok ini selesaikan ini. Bisa tidak? Bisa. Ayo, hanya 5 nomor. Cepat. Oh iya, sudah. Ayo, bisa tidak? Bisa. Sama-sama selesaikan ya, jangan hanya 1-2 orang saja. Jawabnya di bawah. Ayo, Ogi. Nomor 1 belum? Cepat. Woi, sudah nomor 2. Nomor 3, ayo sama-sama berempat. Kelompok ini, kelompok mana yang nanti kumpul duluan? Ayo, ini ada 3 kelompok. Jangan kotor. Tulis jangan kotor. Ya, kelompok mana yang duluan? Ya, kelompok ujung, kelompok tengah. Ini kelompok 2, kelompok yang sudah itu kita tepuk Yesus untuk teman kita yang masih kerja. Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yes. Oke, sudah. Terima kasih. Baik. Ibu mengingatkan kembali bahwa tadi cerita tentang si bungsu dan Bapak itu melambangkan apa tadi? Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Murah, Allah Maha Pengampun. Dia mengampuni semua orang. Kemudian si bungsu itu melambangkan manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa selalu memohon ampun, memohon berkat, mau bertobat. Lewat itu apa? Ini sakramen tobat. Baik, anak-anak, sebagai tugas minggu depan supaya dikumpulkan anak-anak mewarnai gambar ini, kemudian ini ada gambar, nanti tugas anak-anak supaya mewarnai dan kumpulkan kepada ibu. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa mewarnai, ada ini alat-alat tulis yang mau
ini warna? Ada atau tidak? Ada. Oke, Ibu bagikan supaya nanti kamu pulang bisa mewarnai dan minggu depan bisa anak-anak bawakan dan kumpulkan. Bisa toh? Bisa. Baik. Sekarang kita berdiri supaya menyanyikan lagu apa? Bapak Abraham, tahu atau tidak? Tahu. Bapak Abraham, 1, 2, 3. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Engkau pun juga, haleluya, puji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar kiri, putar kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Saya anaknya, engkau pun juga, haleluya, puji Tuhan. Oke, tepuk tangan. Baik, silakan duduk. Baik anak-anak, pertemuan kita untuk berikutnya minggu depan itu tentang materi tentang sakramen baptis. Apa? Sakramen baptis. Untuk itu pulang dan bisa lihat itu buku-buku doa harian untuk baca atau pelajari 7 sakramen yang ada di dalam gereja Katolik. Bisa toh? Bisa. Baik. Mari kita semua berdiri untuk menutupi pelajaran kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni dosa kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Doa penutup. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah kami keberanian dan ketulusan hati untuk mengakui dosa-dosa kami dan bertobat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Baik, terima kasih semua karena kita sudah mengikuti pelajaran untuk hari ini. Anak-anak boleh keluar dan bisa bermain. Ya, silakan.